Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini saya Sofi Firda beserta kawan-kawan akan mempresentasikan tentang bab 6 yaitu pengembangan kurikulum 2013 di sekolah dasar. Yang pertama, di sini ada makna pengembangan kurikulum. Terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, ada yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun PP Nomor 19 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Selanjutnya yaitu urgensi pengembangan kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang kedua berkepribadian Indonesia, yang ketiga menjunjung tinggi budaya bangsa, yang keempat memiliki kemampuan sosial budaya, dan yang kelima memiliki kesadaran 3 global. Lulusan yang demikian diharapkan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menerapkan ilmu dan teknologi, dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang C, alasan perubahan kurikulum. Ada sejumlah alasan mengapa kurikulum senantiasa berubah. Di antaranya, yang pertama, manusia dan misi kehidupan. Terkait dengan manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang kedua, manusia memiliki multi kecerdasan, yaitu manusia harus hidup terhormat, saling menghargai dan beradab, perkembangan ilmu teknologi dan seni atau ITS. Yang ketiga, perubahan sosial yang meliputi ITS mengubah gaya hidup dan menciptakan perubahan tatanan kehidupan global. Yang keempat, perubahan itu terjadi secara cepat dan terus-menerus. Dan yang terakhir, diperlukannya kesetiaan terhadap nilai dan identitas dengan tetap terbuka, adaptif, dan kreatif pada perubahan. D. Tema pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang 1. Produktif, 2. Kreatif, 3. Inovatif, 4. Afektif, 5. Melalui penguatan sikap, 6. Keterampilan, dan 7. Pengetahuan yang terintegrasi. Yang E, elemen perubahan pada kurikulum 2013. Ada 4 elemen utama yang terkait dalam perubahan kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, di mana semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill. Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan, kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, ada standar isi, di mana kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Pendekatan yang dilakukan adalah dari jenjang SD tematik terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Lalu yang ketiga ada standar proses, bahwa semua siswa mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan.
Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi juga masih banyak lagi yang dapat diperoleh ilmu dari media sosial. Lalu yang keempat, ada standar penilaian. Jika biasanya nilai diambil dari tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerjanya. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Ciri pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan scientific. Model pembelajaran dianjurkan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inquiry discovery learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir dari peserta didik, individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata, untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan konsep-konsep pada dunia nyata gitu. Terus ada project based learning atau pembelajaran berbasis project. Itu model pembelajaran menggunakan kegiatan atau proyek. Proyek itu kegiatan sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini biasanya siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus ada collaborative learning. Collaborative learning itu sendiri mengacu pada metode pengajaran di mana siswa dalam satu kelompok itu kelompok yang bervariasi. Tingkat kecakapannya bekerja sama dalam kelompok kecil yang mengarah pada tujuan bersama. Gitu. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian yang dianjurkan adalah penilaian otentik. Nah, kita harus tahu dulu penilaian otentik tujuannya itu apa. Tujuannya itu kan untuk evaluasi kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata. Jadi intinya penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pembelajaran yang dilakukan peserta didik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan bahwa pembelajaran benar-benar dikuasai. Nah, di situ yang pertama ada penilaian berbasis portofolio, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik berupa kumpulan tugas, karya, atau penilaian presentasi. Biasanya portofolio menunjukkan isinya kumpulan informasi yang perlu diketahui guru. Untuk apa? Jadi untuk bahan menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Biasanya pertanyaan ini bersifat terbuka, jadi memberi kesempatan kepada murid untuk mencari jawaban menurut cara dan gayanya masing-masing. Jadi jawabannya itu nggak cuma satu. Terus yang ketiga ada memberi nilai bagi jawaban nyeleneh. Misalnya guru bisa ngasih nilai ke muridnya meskipun jawabannya nggak sesuai sama pertanyaannya. Kayak ketika siswa menjawab dengan jawaban yang menyeleneh, itu merupakan salah satu proses yang mendukung kreativitasnya. Terus itu yang keempat, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya. Jadi sebagai guru tuh harus bisa memberi penilaian kepada siswanya dari proses pembelajarannya, bukan dari hasil karyanya gitu. Ya, selanjutnya yaitu implementasi pengembangan kurikulum 2013 dikaitkan dengan Permendikbud nomor 32 pada tahun 2013. Berdasarkan atas dua pendapat, yaitu Beckham pada tahun 1975 pada halaman 164 dan Pulan yaitu Miller dan Seller pada tahun 1985 pada halaman 246. Sesungguhnya implementasi pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan desain kurikulum serta pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan operasional di kelas. Selanjutnya ada pengembangan inovasi pembelajaran. Hal yang perlu dipahami, berbagai fenomena terkait dengan upaya inovasi di bidang pembelajaran. Yakni meliputi yang pertama karakteristik manusia pada abad ke-21. Yang kedua ada model pendidikan pada abad ke-21. Model pendidikan abad ke-21 ini perlu mempertimbangkan berbagai hal.
baik kompetensi lulusan, isi atau konten pendidikan, maupun proses pembelajarannya. Sehingga model pendidikan pada abad 21 ini harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang kedua, ada peran strategis guru atau dosen dan peserta didik. Yang ketiga, ada metode belajar mengajar kreatif. Yang keempat, ada materi ajar yang kontekstual. Dan yang terakhir, ada struktur kurikulum mandiri berbasis individu. Kemudian, yang ketiga, ada pergeseran paradigma pendidikan. Perlunya memperhatikan paradigma pendidikan pada abad ke-21 ini, maka Permendikbud nomor 65 pada tahun 2013 tentang standar proses, tentang pergeseran paradigma pembelajaran yang mencakup 14 prinsip terkait dengan implementasi kurikulum pada tahun 2013. Nah, yang keempat, ada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pendidikan pada abad ke-21. Nah, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi ini, khususnya internet dewasa ini, telah menjadi sumber informasi yang terbuka, mudah diakses, dan berperan sebagai media yang multifungsi dalam dunia pendidikan. Internet telah menjadi akses cepat terhadap sumber informasi layaknya peran perpustakaan. Peran media internet semakin meningkat pesat dari waktu ke waktu dan telah menjadi kebutuhan dominan bagi kehidupan manusia pada saat ini. Selanjutnya yang terakhir ada J, pengembangan sistem penilaian. Sistem penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistemik, sistematik, serta berkesinambungan untuk memperoleh, menganalisa, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Di dalam sistem penilaian, guru harus banyak melakukan berbagai inovasi melalui 3 hal, yaitu pertama, rajin melakukan PTK atau bisa disebut juga dengan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, rajin melakukan penelitian standar atau bisa disebut juga dengan non-PTK. Dan yang terakhir ada memanfaatkan best practice untuk dijadikan bentuk karya ilmiah. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga teman-teman paham tentang apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.